Shalom Bapak Ibu. Shalom. Teman Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kembali karena Tuhan baik. Dia boleh memberikan kekuatan, kesehatan buat setiap kita. Pemeliharaannya ada atas setiap kita sempurna sampai saat ini. Dan saya percaya bahwa pagi hari ini setiap kita, dimanapun kita berada, kita benar-benar memberikan hati kita, waktu kita, segalanya untuk kita mau datang kepada Tuhan, untuk datang menyembah Dia. Meskipun mungkin masih lewat online, tapi saya percaya kehadiran Tuhan tetap ada dimanapun kita berada. Asalkan hati kita dengan sungguh-sungguh kita bawa kepada Tuhan. Dan kita percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah persekutuan kita, baik di tengah-tengah keluarga kita dimanapun kita berada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, inilah kehidupan kami. Inilah kami umat-Mu Bapa. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, memasyurkan nama-Mu. Meninggikan Engkau Tuhan, Allah dalam nama Yesus. Tuhan yang layak disembah. Yang layak menerima segala pujian, hormat dan pengagungan kami. Beracaralah bagi kami Tuhan. Kami siap menyembah-Mu, haleluya. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Katakan, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak pujian, Kau yang layak terima pujian. Kami sembah namamu Yesus. Haleluya. Kau yang layak terima pujian. Sembah syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Terima kasih Yesus. Kami sembah Kau selama-lamanya. Hanya nama Yesus yang kami utamakan, yang kami puji, kami sembah, kami agungkan. Kau Tuhan yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku mau memuji-Mu Tuhan. Sebab setiap kami Tuhan, seumur hidup kami selalu Tuhan, mempersembahkan hidup kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Berikan segala pujian, hormat dan pengagungan bagi Tuhan. Sebab Engkau Bapa, Tuhan Allah di dalam nama Yesus yang layak disembah. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami percaya hadirat Tuhan ada atas setiap kami. Dan mujizat-Mu dinyatakan bagi kami Tuhan, yang selalu merindukan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siap bersorak memuji meninggikan Engkau, menari bagi nama-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya.
kebaiknya, dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama katakan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setiamu Tuhan selamanya atas kami. Pujilah namamu. Haleluya. Yes. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan pesan penggembala. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada bulan ini memasuki minggu kedua dan kita sedang berbicara tentang tema besar kita adalah kebaikan. Khusus minggu ini tentunya kita sedang berbicara mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Melihat atau mendengar topik ini rasanya sulit atau mungkin bisa katakan nggak mungkin ya, kita lebih suka mungkin hukum yang berganti gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ketika kita disakiti, kita akan lebih senang kalau orang yang menyakiti kita lebih sakit lagi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Di dalam Roma 12 ayat 9 dikatakan kasih itu jangan pura-pura, kita jangan berbuat jahat, tetapi justru kita melakukan kebaikan. Dan kita percaya sebagaimana firman Tuhan katakan, dengan kasih Tuhan yang kita terima itu, kita mampu membagikan kasih ini kepada yang lain. Sehingga
mengalahkan kejahatan dengan kebaikan adalah sesuatu yang mungkin. Karena ketika kita berbuat baik, orang yang melakukan kejahatan kepada kita seperti ada bara api di atas kepalanya. Oleh sebab itu mari teruslah berbuat baik karena kebaikan Tuhan sudah ada melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kita umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, setiap waktu, setiap saat, selalu kita perlu menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kita percaya bahwa melalui firman-Nya terus mengingatkan kita bahwa Dia Allah yang baik, selalu merindukan kehidupan kita, menyatakan kebaikan itu di setiap waktu dimanapun kita berada di dalam kehidupan kita. Engkau baik Tuhan, Engkau yang sudah menyelamatkan setiap kami. Kami percaya kebaikan-Mu senantiasa dinyatakan bagi setiap kami. Dan setiap kami umat-Mu menyadari hal itu dan terus hidup dalam kebaikan bagi sesama dimanapun kami berada. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang berkatiku, terima kasih. Katakan segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Yesus seumur hidup.
seumur hidupku. Segala pujian, Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, seumur hidup kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Yesus yang terutama. Jangan jauhkan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Pakai kami Bapa, urapi kami Yesus. Pulihkan negeri kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan hidup kami Bapa, pulihkan keluarga kami Yesus. Pulihkan ekonomi kami, segalanya Tuhan. Ku serahkan kepadamu, hanya nama-Mu Bapa. Beri kami kekuasaan. Terima kasih Yesus Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang layak. Kau Allah yang layak disembah. Kau yang layak. Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak. Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang
berikan untuk selamanya. Haleluya. Sebab hanya Tuhan di dalam nama Yesus yang layak disembah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami. Berkati umat-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Biarlah setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang kami terima, akan mengubahkan, menguatkan, meneguhkan kami. Memperbaharui kehidupan setiap kami. Rabi kami semua dan kami siap menyambut firman di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan pada saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami memahami kebenaran firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang berguna jika Engkau pakai gunakan, dan kuat kuasa Tuhan, biarlah firman yang diucapkan oleh hamba-Mu ini boleh menjadi firman yang hidup, firman yang boleh kami aplikasikan untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya Bapak Ibu, jadi kita percaya hari-hari ini kita mungkin banyak mendengar orang-orang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kesukaran, tahun yang penuh dengan yang namanya tantangan, masalah. Tapi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki keberanian untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun tahun yang kita lalui mungkin sulit, situasi mungkin sulit, tapi kita percaya anak-anak Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita dibawa oleh Tuhan berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak sendiri. Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Dan sesuai dengan tema yang diberikan oleh pimpinan gereja tentang kebaikan, dan khususnya ini bicara tentang bagaimana mengalahkan yang namanya kejahatan dengan kebaikan. Kita bisa melakukan itu karena Tuhan dengan kasih-Nya dicurahkan dalam hidup kita, sehingga kita memperoleh yang namanya kasih yang tulus. Itu memampukan setiap kita boleh melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kita mampu bisa mengalahkan kejahatan dengan kasih yang daripada Tuhan. Karena kita tidak akan pernah menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Dan mari kita mau melakukannya dengan tuntas, yaitu kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Dan saya angkat satu tokoh di Alkitab yang tidak asing bagi Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan taruhkan ini di hati saya, dari seorang muda yang masa mudanya mungkin punya banyak kelemahan, tetapi dia berangsur-angsur bertumbuh menjadi dewasa dan dewasa di dalam Tuhan. Melalui justru kesulitan, kesukaran, dia tetap bisa memandang Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, dan dia melihat bagaimana orang-orang sekitar melakukan kejahatan, tetapi Tuhan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Kejadian 50 ayat 20 saya bacakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Wow. Ini menarik karena di sini dikatakan satu jawaban gamblang dari Yusuf kepada kakak-kakaknya yang ketakutan ketika ia melihat ayahnya meninggal. Lalu dia takut jangan-jangan Yusuf akan melakukan kejahatan, karena mereka pernah melakukan kejahatan di masa mudanya Yusuf, dan mereka pikir Yusuf akan lakukan yang sama. Tapi di sini yang menarik adalah karena Yusuf mengatakan, iya memang mereka reka-rekakan yang jahat, tapi dia percaya Tuhan itu justru mendatangkan satu maksud kebaikan di balik segala sesuatu ini, yaitu memelihara. Bahkan ada purpose-nya, ada tujuan dari
apa yang orang lakukan, situasi yang buruk, situasi yang jahat, perilaku yang jahat, itu dia bisa melihat rencana Tuhan yang dahsyat, melihat satu tujuan Tuhan atas hidup bukan hanya bagi dirinya tapi bagi satu bangsa, di mana dia katakan yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Wow, jadi kita perlu sama-sama menyadari bahwa kita semua itu punya Tuhan. Tuhan ada dan nyata. Jadi kita semua mungkin sudah familiar ya dengan perbuatan-perbuatan jahat itu apa, kebiasaan buruk itu apa, dan ada yang disebut sebagai 7 dosa gitu dikatakan, dan diantaranya adalah ada kemarahan, ada yang namanya diikat oleh hawa nafsu, tamak, rakus, dan juga ingin mencari kemuliaan, ketenaran, dan banyak lagi, dan salah satunya ternyata ada iri hati. Apa yang menyebabkan kakak-kakaknya melakukan kejahatan kepada adiknya yang bernama Yusuf, itu ternyata dimulai dari sebuah kisah di mana mereka melihat ayahnya lebih mengasihi adiknya ini daripada mereka. Dan itu dituliskan di dalam Kejadian 37. Saya akan bacakan ayat 3 dan 4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain. Itu bagian A-nya. Jadi Israel atau Yakub ini, papanya, itu lebih mengasihi Yusuf daripada yang lain. Dan Yusuf itu adalah anak yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang maha indah. Perhatikan ini. Jadi bikin mereka udah kesel awalnya dan mulai rasa iri karena ayahnya bikin jubah yang maha indah buat Yusuf, tapi buat kakak-kakaknya enggak. Setelah dilihat betapa luar biasanya jubah itu, lalu ayat 4, dan bahwa ayahnya itu lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya. Nah, muncul kejahatan yang lain, dari satu dosa muncul dosa lain, dari satu kejahatan yang lain. Di sini dikatakan bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Perhatikan, mungkin tadinya mereka bisa getting along, bisa bersama-sama, tetapi begitu ada muncul satu yang namanya iri hati, lalu muncul jadi kebencian, dan gak mau lagi yang namanya, dan mulai lama-lama jadi mekar-mekar dan keinginan untuk menghabisi adiknya ini. Dan ini yang perlu kita sadari bersama. Kenapa? Karena ternyata yang namanya iri hati itu yang namanya dikatakan sebagai satu dosa yang sebenarnya bicara tentang apa sih? Lebih mengasihi diri daripada mengasihi Tuhan. Ini bicara apa sih? Iri hati membunuh yang namanya kasih. Ketika ada iri hati, mulai timbul benci gitu, hatred, kebencian, dan ini membunuh segala sesuatunya. Persaudaraan yang begitu erat, tadinya semuanya baik-baik, jadi mulai ini. Dan iri hati itu menyebabkan apa sih? Iri hati timbul itu mulai dengan yang namanya karena ada perbedaan gitu ya, perbandingan satu dengan yang lain, dibanding-bandingkan, dan waktu saudaranya merasakan hal ini, dia mulai merasa bahwa oh, dia lebih dikasihi, kita enggak gitu. Dan ini juga bicara tentang apa sih? Iri hati bicara tentang kepahitan, bahwa bicara begini, pahitan, iri hati itu menjadi makin pahit dan makin pahit karena mereka melihat yang lain kok enak, yang lain kok nyaman, yang lain kok ini. Bukankah kita suka punya pikiran seperti itu? Tuhan, kok saya sampai susah sih, orang percaya kok sampai susah sih, lihat itu orang yang gak percaya kok mereka enak sih. Nah ini ketika kita mulai membanding-bandingkan, itu sebenarnya udah mulai tumbuh yang namanya benih iri hati, benih kejahatan yang ditaburkan oleh si jahat, iblis dalam kehidupan setiap kita. Jadi secara jujur, tanpa kita sadari, benih-benih itu mulai menimbulkan satu yang namanya kepahitan. Pahit pertama jadi terhadap orang, terhadap situasi, bahkan terhadap Tuhan. Dan iri hati ini, akarnya apa sih iri hati ini? Ternyata akarnya itu ada di dalam yang namanya identitas. Identitas yang seperti apa? Dimulai ketika rasanya dibanding-bandingkan, dia merasa bahwa oh dia lebih baik dong dari saya. Dia merasa dirinya nggak berharga, jati dirinya jadi nggak jelas. Dan ini
makin lama makin personal gitu ya, makin sifatnya jadi pribadi, dan ini mencerminkan apa sih? Refleksi dari kelemahan-kelemahan seseorang yang merasa bahwa oh saya nih nggak berguna, saya ini buruk, saya ini nggak sehebat itu gitu, karena dia melihat itu, dia melihat hal-hal seperti itu. Nah, apalagi ketika Yusuf cerita, kalau baca di pasal 37, waktu dia dapat mimpi dan dia cerita bagaimana di dalam mimpinya itu dia katakan dia mendapat mimpi bagaimana berkas-berkas gandum itu tunduk gitu kepada berkasnya. Lalu dia cerita juga bagaimana matahari, bulan, bintang itu sujud gitu. Itu makin yang namanya makin kesel, makin kecewa, makin kebenciannya makin subur gitu. Karena terus ya disirami kebenciannya, dimulai dari satu benih kecil yang namanya kejahatan yang disebut sebagai iri hati. Itu tumbuh yang namanya benci, makin benci dan makin benci. Bagaimana dengan masyarakat dewasa ini? Bukankah hampir sama gitu ya? Orang cenderung makin marah dengan situasi atau suasana yang ada, dan orang mulai banding-bandingkan segala sesuatu dan mulai cepat emosi, cepat marah. Mari saya ingin mengajak kita semua untuk bersandarlah kepada Tuhan, bergantunglah kepada Tuhan, istirahatlah di dalam Tuhan supaya kita bisa menenangkan diri kita, sehingga segala yang namanya hasrat, iri hati, kedengkian itu menjadi, kalau terus menerus itu menjadi satu berhala, karena kita tanpa sadar itu kita mulai fokusnya kepada diri, bukan kepada Tuhan. Dan ini berbahaya karena kelihatannya itu seperti nggak aktif, memang ini pasif, tetapi ini agresif. Benih ini itu agresif sekali, dan ini bisa menjadi benih yang membunuh perlahan-lahan kehidupan setiap kita. Mari kita nggak mau izinkan hal itu. Dan iri hati ini itu membuat kita itu stuck. Karena lingkup kita, pikiran kita, cara pandang kita, perbuatan kita, dan lain-lain, itu jadinya terhadap yang lain itu semua salah, hanya kita yang benar gitu. Karena kita merasa kita yang fokusnya ke kita gitu, dan kita lihat yang ada masalah itu yang lain. Jadi yang kayak gini berbahaya kalau tidak diselesaikan dengan baik, dan ini bisa menghancurkan kehidupan kita semua. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi dan mengalahkan kejahatan seperti ini dengan kebaikan? Di dalam kasih itu, dalamnya itu ada kebaikan, ada kemurahan, ada yang namanya belas kasihan. Jadi bagaimana? Karena iri hati atau dengki ini membunuh kasih yang subur. Jadi mulai-mulai lama-lama jadi dingin. Dan iri hati ini hanya bisa dikalahkan, itu benar, dengan kebaikan. Nah, kita tahu tentang ini, jadi kita melihat apa sih yang saudara-saudaranya lalu lakukan waktu mereka mulai melihat bahwa wah, ayahnya mulai seperti ini nih, dan mereka rasanya ingin bunuh Yusuf, rasanya ingin singkirkan karena mereka rasanya ketakutan. Tapi apa yang terjadi di dalam kehidupannya di Kejadian 50 yang tadi saya ceritakan di awal, itu ternyata begitu melihat papanya meninggal, mereka benar-benar jadi ketar-ketir, mereka takut sekali, dan mereka saling bicara satu dengan lain. Dan mereka menyuruh menyampaikan satu pesan kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Jadi dia pakai ayahnya gitu, bahwa beginilah harus kamu katakan pada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian. Ternyata Yusuf hatinya itu diperlakukan kejahatan, itu hatinya makin lama makin lembut, bukan jadi makin lama makin keras. Dia memahami rupanya apa sih rahasianya? Dia memahami kasih Allah yang tumbuh subur dalam hidupnya, yang mampu menyingkirkan semua gulma, semua lalang, iri hati, dengki, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Wah, saya sih jujur aja masih struggle nih dengan ini gitu. Jadi kita semua masih bergumul gitu dengan yang namanya kemarahan-kemarahan, contohnya menuntut orang gitu.
suami saya paling kenal saya. Saya kalau ngelihat sesuatu yang nggak benar, saya kadang-kadang minta untuk orang yang melakukan kesalahan itu harus minta maaf gitu. Kalau orang yang nggak minta maaf, saya kejar terus. Tapi saya perhatikan Yusuf nggak gitu loh. Waktu saya baca ini, ternyata Yusuf nggak ada tuh. Begitu ngelihat saudara-saudaranya waktu minta karena kelaparan, itu tidak ada tuh, biarin dulu, biarin dianya minta maaf atau gimana, enggak kan. Dia yang lebih dulu, dia yang berinisiatif. Dia bisa melakukan itu, siapa sih yang dia lihat? Kasih Bapa yang besar. Dia melihat bagaimana Allah yang menerima kekurangan dia belajar di dalam kesendiriannya dan diperlakukan menjadi budak dan mengalami dikosongkan begitu rupa dan akhirnya dibawa naik. Dia menyadari ini semua bukan karena tentang dia dan kehebatannya, ini semua dari Tuhan. Karena dia sadar tentang hal itu ketika dia berjumpa dengan Firaun pertama kali dan dia mengatakan bukan aku tetapi Tuhan yang bisa memberikan pengertian tentang mimpi-mimpi dan bagaimana artinya. Jadi dia tidak lagi cenderung fokus kepada dirinya dan kepada kehebatannya, kepada karunia yang Tuhan berikan dengan penglihatan dan mimpi. Dia mulai berubah dan itu yang kita perlu sama-sama belajar daripada kehidupannya yang awalnya tidak sempurna, dia bertumbuh terus disempurnakan hari lepas hari. Dan ini makin menarik. Jadi bagaimana sih caranya kita kalahkan ini yang kejahatan ini? Yang pertama, mari kita rengkuh itu yang namanya kebaikan daripada Allah. Karena dikatakan kasih anugerah Tuhan itu cukup, lebih dari cukup bagi kita semua. Dan biarkan kita mau namanya terima itu dengan ucapan syukur. Karena kita nggak bisa melakukan kebaikan atau mengasihi sesama dari kekuatan kita. Kita nggak mampu mengampuni dari kekuatan kita, hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita bisa melakukannya itu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita mau tunjukkan kebaikan daripada Tuhan yang kita terima dan mari berikan itu. Jadi terima dan kasih, menerima kebaikan Tuhan dan memberikan kembali, menyampaikannya kembali kepada sesama, kepada semua orang, bukan pilih-pilih, hanya kelompokku, sukuku, kaumku, bukan, semua orang. Siapapun mereka yang ada di sekitar kita yang Tuhan pertemukan, mari kita mau tunjukkan itu. Karena sampai akhirnya dikatakan yang menarik adalah janganlah takut. Yusuf mengatakan itu, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wow, dia bahkan kakak-kakaknya gak ngomong itu sih. Tapi dia jauh lebih memikirkannya dan bahkan akan menanggung gitu kehidupan satu kaum yang besar ini ya kan, keluarga saudara-saudaranya banyak sekali. Dan itu berarti untuk ipar, untuk ponakannya dan untuk semua bahkan sahabat-sahabatnya. Kan ini luar biasa. Jadi mari kita mau melakukan yang namanya kasih dan kebaikan. Kita lakukan yang kebaikannya. Jadi jangan salah, mari kita melakukan hal itu karena Tuhan ada di kehidupan kita. Kalau kita mau bunuh yang namanya kejahatan, mengalahkan yang namanya kejahatan, kita harus lakukan ini. Mari sampaikan berita ini, kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Karena kita mau menerima bagaimana yang namanya menyatakan pada banyak orang menerima kasih anugerah Tuhan. Yesus sendiri contohnya, saya ingin akhiri ini. Yesus menunjukkan kemurahan hati dan kebaikannya waktu ia memberikan hidupnya dengan mati di atas kayu salib. Itu Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan sanggup patahkan iri hati, dengki dari kaumnya, orang-orang Farisi, Saduki dan semua orang yang berteriak salibkan dia, salibkan dia. Ia patahkan dan kalahkan itu dengan kasih, dengan memberikan kebaikan, melakukan kebaikan dengan memberikan nyawa buat mati bagi mereka. Jadi dia bahkan ambil semua rasa malu, rasa segala sesuatu yang harus ditanggung oleh setiap umat manusia, bukan hanya kaumnya, tapi setiap orang yang berseru dan mengatakan Yesus pantas untuk disalibkan, dia mau mati untuk kita pada saat kita ada di dalam dosa. Apa sih yang hari-hari ini kita sedang alami? Saya ingin kabarkan berita baik bahwa dia 2000 tahun yang lalu sudah datang. Dia sudah kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Namanya adalah Yesus.
Dan Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Karena Yesus mau menghadapi semua kesulitan, tantangan, dan bahkan kejahatan ini. Dan bahkan bisa menanggung rasa malu dan dengan mati tergantung seperti itu. Ditelanjangi gitu ya, disiksa dan didera dan segala macam. Dan disalib, Tuhan buktikan dengan berdoa bagi orang-orang yang menyiksa dirinya, yang menyalibkannya dengan mengatakan ini, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini menjadi satu doa yang keluar dari hatinya dan itu membuat satu ruang, ada pengampunan, ada pertobatan bagi orang yang mau datang dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada pengharapan dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu mari datang kepada Tuhan hari ini. Jangan lagi kita takut bahwa kejahatan itu akan menghimpit kita. Situasi sukar menghimpit kita. Tetapi kita bisa kalahkan kejahatan dan situasi apapun itu bersama dengan Tuhan. Jika kita ada di dalam Tuhan. Firman-Nya ada di dalam kita. Maka kita sanggup untuk mengalahkan apapun bersama dengan Tuhan. Biarlah kita menyadari kita semua adalah putra-putrinya Tuhan, anak-anaknya Tuhan. Waktu kita percaya, kita bisa memperoleh segala sesuatunya, menikmati segala sesuatu oleh karena kebaikan Tuhan. Dan kita menyadari siapa jati diri kita, identitas kita jelas di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak lagi diikat oleh iri hati, kejahatan apapun itu, karena itu sudah dikalahkan. Bahkan dikatakan, hai maut di manakah sengatmu? Semua kejahatan sudah dikalahkan oleh Tuhan. Kita diciptakan serupa dengan gambar dan rupanya, menjadi umat tebusannya, dan melalui kuasa di dalam Roh Kudus, kita mampu praktekkan yang namanya kebaikan. Mari praktekkan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan kami menerima kebaikan-Mu dan kami mau melakukan kebaikan-Mu, mempraktekannya. Kami sungguh diberkati ya Tuhan oleh kasih-Mu, kebaikan-Mu, dan kami akan tunjukkan kepada dunia betapa baiknya Engkau dalam hidup kami dan keluarga kami. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami ada bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Baik, umat yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama menutup ibadah kita dengan bersyukur dan sekaligus kita mau sambut berkat yang dari Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh memberikan hidup kami dalam ibadah walaupun kami ada di berbagai tempat yang berbeda, tapi kami tahu Tuhan hati kami tujukan kepada Tuhan. Dan hari ini kami juga bersyukur buat kesempatan yang indah yang kami miliki. Kami boleh dipersatukan di dalam kasih Tuhan, dalam satu persekutuan. Dan kami tahu walaupun ini secara online, berkat Tuhan tidak berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa, berkati umat-Mu dimanapun mereka ada pada saat ini. Saat ini umat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu, siapkan hatimu untuk menerima dengan percaya segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Umat yang dikasih Tuhan, kiranya engkau diberkati, dan diberkati rumah tanggamu, diberkati keuangan dan ekonomimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pelayananmu, dan melalui semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Saat ini terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, anugerah dan belas kasihan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, yang bersuka cita dan bersyukur sama-sama katakan amin. Amin.